Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Kanigoro adalah sebuah desa kecil yang terletak di ujung hutan lebat, jauh dari keramaian kota. Desa ini seolah terisolasi dari dunia luar, dengan jalan setapak yang berkelok dan pepohonan tinggi yang mengelilinginya. Masyarakat di sana hidup dengan tenang. Namun ada sesuatu yang selalu mengganggu pikiran orang-orang yang baru datang ke desa tersebut. Sesuatu yang tak pernah mereka ceritakan kepada orang luar. Seorang jurnalis muda bernama Raka, yang baru saja pindah ke kota terdekat, merasa tertarik dengan cerita-cerita yang beredar mengenai desa Kanigoro. Di antara berbagai desas-desus yang dia dengar, ada satu cerita yang menarik perhatian Raka, tentang hilangnya beberapa penduduk desa secara misterius dalam beberapa tahun terakhir. Menurut cerita, mereka yang hilang biasanya ditemukan dalam keadaan yang sangat mengerikan, seolah-olah mereka menjadi korban dari suatu kekuatan jahat. Raka, yang memiliki semangat tinggi untuk mencari kebenaran, memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Ia ingin menulis sebuah laporan yang bisa membuktikan bahwa desas-desus itu hanyalah mitos belaka. Namun, begitu ia tiba di desa itu, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Udara di sekitar desa terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekan dari dalam hutan yang gelap. Para penduduk yang ia temui pun terlihat ragu untuk berbicara banyak. Di sebuah warung kecil di tengah desa, Raka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Seno. Lelaki itu dikenal sebagai sesepuh desa, namun wajahnya selalu tampak khawatir. Saat Raka mulai bertanya tentang kisah hilangnya orang-orang di desa tersebut, Pak Seno hanya menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Jangan terlalu banyak bertanya, Nak. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri." Namun, Raka tidak menyerah. Ia terus menggali informasi dari beberapa penduduk lain, meskipun banyak yang tampak enggan berbicara. Akhirnya, seorang wanita tua bernama Bu Marmi menceritakan sebuah kisah yang membuat darah Raka mendidih. Bu Marmi mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, ada seorang pemuda bernama Adi yang hilang secara misterius. Sebelum hilang, Adi sering mengunjungi sebuah gua di dekat hutan, yang konon menjadi tempat terlarang di desa itu. Gua tersebut, menurut cerita, merupakan tempat yang dihuni oleh makhluk jahat yang bersembunyi di dalamnya. Penduduk desa percaya bahwa makhluk itu menginginkan korban untuk memuaskan hasratnya. "Adi tidak pernah kembali," ujar Bu Marmi, dengan suara bergetar. Keluarganya mencari ke sana, tapi yang ditemukan hanya pakaian dan barang-barang miliknya, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Raka merasa semakin tertarik. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang gua itu, dan apakah ada hubungan antara gua tersebut dengan hilangnya orang-orang di desa. Pada malam hari, ia menyusuri jalan setapak yang sempit menuju hutan, dengan harapan bisa menemukan petunjuk yang lebih jelas. Ketika Raka sampai di pinggir hutan, suasana semakin mencekam. Suara desiran angin yang membawa bau tanah basah terdengar keras di telinga. Pohon-pohon besar yang tumbuh rapat seakan menutupi jalan yang ia lalui, menciptakan bayangan yang mengerikan. Raka merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Namun, ia terus berjalan, menguatkan tekad untuk menemukan jawaban. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah papan kayu yang sudah lapuk, dengan tulisan samar yang hampir tak terbaca. Itu adalah petunjuk pertama yang mengarah ke gua yang dicari. Hati Raka berdebar kencang, namun ia tidak mundur. Ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang semakin gelap. Saat langkahnya semakin jauh, suara langkah kaki lainnya terdengar samar dari belakang. Raka menoleh, namun tidak ada siapapun. Ia merasa cemas, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia melanjutkan perjalanan menuju gua yang dituju. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya ia tiba di mulut gua. Gua itu tampak gelap dan menakutkan, dengan udara dingin yang menyusup ke tubuh. Tanpa pikir panjang, Raka mematikan senter yang ia bawa dan mulai memasuki gua tersebut. Di dalam gua, suhu semakin dingin, dan suasana semakin sunyi. Hanya suara tetesan air yang terdengar, menggema di sepanjang dinding batu yang lembab. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh. Suara itu terdengar seperti bisikan yang datang dari dalam gua.
Raka berhenti sejenak, mencoba memastikan apakah itu hanya imajinasinya. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Raka berbalik, tetapi tak ada seorang pun di belakangnya. Hatinya semakin berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat, namun bisa dirasakannya. Suara bisikan itu semakin jelas, semakin menakutkan. Rasanya, suara itu memanggilnya, mengundangnya untuk melangkah lebih dalam ke dalam gua. Saat itulah, Raka menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang berada di dalam gua ini, dan makhluk itu menginginkan lebih dari sekedar pengunjung biasa. Raka mencoba untuk tetap tenang, meskipun ketakutannya semakin memuncak. Langkah-langkah beratnya terdengar sangat jelas di dalam gua yang gelap dan sempit itu. Suara bisikan yang samar mulai menjadi lebih jelas, seolah-olah ia bisa mendengar kata-kata yang dipenuhi dengan ancaman. Namun, meskipun suara itu jelas, Raka tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Hanya rasa takut yang semakin menguasainya. Mencoba untuk menenangkan dirinya, Raka melangkah lebih dalam, mengandalkan cahaya redup dari senter yang masih dipegangnya. Tiba-tiba, sinar itu jatuh pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding gua, terlihat sebuah lukisan aneh yang seolah digores dengan tangan manusia. Lukisan itu menggambarkan sosok yang sedang berjalan menuju kedalaman gua, diikuti oleh bayangan gelap yang tampak menunggunya. Raka menggigit bibir, merasa ada yang sangat salah dengan apa yang ia lihat. Dia mengamati lebih seksama, dan semakin lama semakin terasa bahwa lukisan itu hidup, bergerak, dan mengamatinya dengan tajam. Setiap detail dari gambar itu seperti berbicara padanya, membawa perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Apakah ini yang mereka maksud dengan tempat terlarang? Bisik Raka pada dirinya sendiri. Ia merasa terjebak antara rasa ingin tahu yang mendalam dan rasa takut yang semakin menguasai pikirannya. Namun, rasa ingin tahunya akhirnya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah lebih jauh, semakin dalam menuju gua, meskipun perasaan aneh itu terus mengikutinya. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasinya. Seakan-akan, seluruh gua itu hidup dan menyimpan banyak rahasia gelap yang siap untuk dihancurkan oleh orang yang berani menyusuri kedalamannya. Ketika Raka hampir mencapai ujung gua, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang terdengar sangat dekat. Kali ini, ia menoleh dengan cepat, dan dengan terkejut ia melihat sesosok bayangan hitam yang berdiri tegak di depan mulut gua. Bayangan itu tampak tidak memiliki bentuk yang jelas, namun kehadirannya begitu menakutkan. Raka terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Hanya teriakan hati yang bisa ia rasakan, meminta untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Ada semacam kekuatan yang menahan tubuhnya untuk tidak beranjak. Bayangan itu mulai mendekat, dengan gerakan yang perlahan, namun pasti. Siapa kamu?" tanya Raka, suaranya bergetar. Ia mencoba menatap bayangan itu dengan jelas, meskipun ia tak bisa melihat apa-apa kecuali gelap pekat yang menyelubungi tubuhnya. Bayangan itu berhenti sejenak, seolah-olah menimbang-nimbang jawabannya. Raka merasa ada sesuatu yang sangat jahat dan berbahaya dari keberadaan sosok tersebut. Dalam sekejap, bayangan itu bergerak lebih cepat, menembus udara dengan angin kencang yang menyejukkan tubuh Raka. Tidak ada yang boleh tahu apa yang ada di dalam gua ini. Suara yang berat dan serak terdengar dari arah bayangan itu, meskipun sosoknya tidak bergerak sedikit pun. Suara itu bukan berasal dari mulut makhluk itu, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam, seolah berbisik melalui ruang dan waktu. "Kamu telah melangkah terlalu jauh." Raka merasakan ketakutan yang mendalam menyeruak ke dalam dirinya. Ia berbalik, berlari tanpa berpikir, mengabaikan rasa sakit di kakinya yang terjatuh beberapa kali. Namun, meskipun ia berlari dengan sekuat tenaga, langkah kakinya terasa semakin berat, seolah gua itu menahan setiap gerakan yang ia lakukan. Namun, saat ia hampir sampai ke pintu keluar gua, tiba-tiba sesuatu menarik kakinya. Raka menjerit, namun hanya angin dan kegelapan yang menjawab. Tubuhnya terseret kembali ke dalam gua, seperti ada kekuatan yang tak terlihat yang menariknya dengan paksa. Raka berusaha untuk melawan,
Namun semakin lama semakin kuat tarikannya. Saat itu, ia bisa merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh kulitnya, seperti cakar yang tajam dan penuh dengan kebencian. Ia berteriak sekuat tenaga, mencoba untuk melepaskan diri, namun tak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba, dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya terjatuh ke lantai gua. Kegelapan semakin menyelimuti, dan dalam keheningan yang mencekam, suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Suara itu bukan berasal dari bayangan yang menakutkan, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Semua yang masuk, tidak akan kembali lagi. Suara itu menggema dalam pikirannya, menjerat setiap partikel dalam jiwanya. Raka, dalam keadaan terjatuh dan kelelahan, akhirnya menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. Gua ini bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah dimensi lain, tempat yang dipenuhi oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan gelap. Ia telah menjadi bagian dari misteri yang sangat besar, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ketika ia membuka matanya dan mencoba berdiri, ada sesuatu yang menyentuh pundaknya dengan lembut. Saat ia menoleh, ia terkejut melihat sebuah sosok yang tampak seperti manusia, namun dengan wajah yang pucat dan kosong, mengenakan pakaian yang robek-robek. "Selamat datang di Kanigoro." Suara itu berbisik, dan tubuh Raka terasa semakin berat, terperangkap dalam gua yang menakutkan ini. Raka merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan yang mengikatnya, memaksa tubuhnya untuk tetap terdiam di tempat. Sosok itu berdiri di depannya, dengan wajah kosong yang tidak memperlihatkan emosi apapun, hanya tatapan kosong yang menembus jauh ke dalam dirinya. Sebuah perasaan dingin mengalir melalui tubuhnya, membuatnya merasa sangat terisolasi. "Kanigoro." Suara itu kembali berbisik, namun kali ini terdengar lebih dalam, seolah berasal dari kedalaman gua yang tak terjangkau. "Kamu telah masuk ke dalam dunia yang tak akan pernah kamu pahami. Dunia yang dipenuhi dengan rahasia yang tak boleh diketahui manusia." Raka berusaha untuk berbicara, namun mulutnya terasa kering. Kata-kata yang keluar hanya bisikan yang tidak jelas. Wajahnya semakin pucat karena ketakutan yang menguasainya. Sosok itu hanya menatapnya tanpa berbicara lebih banyak, seolah menunggu sesuatu. Raka merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun kenyataannya jauh lebih menakutkan daripada mimpi apapun yang pernah ia alami. "Siapa kamu?" Akhirnya Raka berani bertanya. Suaranya terdengar serak dan nyaris tak terdengar. Ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa terikat dalam kegelapan yang menyesakan. "Apa yang terjadi dengan desa ini? Apa yang terjadi dengan mereka yang hilang?" Sosok itu tetap diam sejenak, lalu akhirnya mengangguk perlahan. "Mereka yang hilang, mereka sudah menjadi bagian dari tempat ini. Setiap orang yang datang ke gua ini tidak pernah kembali lagi, karena mereka menjadi bagian dari kegelapan ini. Setiap jiwa yang terjebak akan terperangkap selamanya, terikat oleh energi yang mengalir dalam gua ini. Mereka yang hilang, kini hidup dalam kegelapan." Raka terhenyak. Apa yang dia dengar semakin membingungkan. Ia berpikir, apakah ada hubungan antara gua ini dengan hilangnya orang-orang di desa? Apakah mereka yang hilang telah menjadi bagian dari kekuatan jahat ini, terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan? Tanpa diberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, sosok itu melangkah mundur sedikit. Raka merasa tubuhnya sedikit lebih ringan, meskipun masih ada rasa tertekan yang mendalam di dadanya. Saat sosok itu bergerak, ia menyadari ada perubahan di sekitarnya. Tiba-tiba, cahaya redup mulai muncul dari celah-celah dinding gua. Cahaya itu datang dari jauh, namun semakin mendekat, semakin terang. "Waktu kamu hampir habis, manusia." Suara sosok itu kembali terdengar, lebih berat dan mengancam. "Keputusan ada di tanganmu sekarang. Pilihlah dengan bijak. Tetap tinggal di sini dan menjadi bagian dari kami, atau pergi, tetapi ingat, jika kamu pergi, kamu akan membawa kutukan yang tak akan pernah lepas." Raka merasa tubuhnya seperti dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Pikiran-pikirannya berputar cepat. Apa maksud dari kata-kata itu? Apa yang dimaksud dengan kutukan yang tak akan lepas?
Dalam kebingungannya, dia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mencoba untuk masuk ke dalam pikirannya. Dia merasa terganggu, seperti ada sesuatu yang mencoba mengubahnya, membuatnya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun, sebelum Raka bisa berpikir lebih jauh, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam gua. Suara langkah kaki yang berat, suara gemerisik yang datang dari arah belakang. Ada banyak makhluk yang bergerak, seolah-olah mereka bersembunyi di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Raka merasakan ketakutan yang lebih dalam. Apakah makhluk-makhluk ini adalah orang-orang yang hilang? Ataukah mereka adalah sesuatu yang lebih mengerikan? Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Tentu kamu tidak ingin menjadi seperti mereka. Suara sosok itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Mereka yang terperangkap dalam kegelapan ini, mereka yang terikat oleh kutukan ini, yang hidup dalam penderitaan yang tiada akhir. Raka menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara keluar dari sini? Tanyanya. Suaranya penuh dengan ketakutan yang mendalam. Sosok itu tersenyum, meskipun senyumnya tidak tampak seperti senyum biasa. Senyum itu terlihat menyeramkan, penuh dengan kebencian dan kepahitan. Ada jalan keluar, tapi itu hanya untuk mereka yang cukup kuat untuk menanggung konsekuensinya. Kamu harus memilih dengan hati-hati, karena sekali kamu membuat pilihan, tidak ada jalan mundur. Sosok itu bergerak lebih dekat lagi, dan Raka bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, lebih pekat. Semua rasa takut dan cemas yang ia rasakan membuat tubuhnya semakin berat, hampir tak bisa bergerak. Matanya terasa berat, seperti ingin tertutup. Namun ia berusaha untuk tetap terjaga. Apa yang harus aku pilih? Tanya Raka lagi, mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari sini? Sosok itu menatapnya tajam, kemudian berkata dengan suara pelan namun penuh makna. Kamu harus memilih untuk melepaskan semua yang kamu ketahui. Hanya dengan meninggalkan dunia yang kamu kenal, kamu akan bisa keluar dari sini. Tetapi ingat, ini bukan jalan yang mudah. Dunia yang kamu tinggalkan akan selalu mengejar dan menghantui kamu. Tiba-tiba, Raka merasa terjebak antara pilihan yang sangat berat. Di satu sisi, ada jalan keluar yang tampak seperti kebebasan. Namun di sisi lain, itu berarti meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal, bahkan mungkin dirinya sendiri. Ia merasa hatinya terbelah antara dua dunia yang tak bisa dijembatani. Namun, suara langkah kaki yang semakin mendekat mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan. Jika ia tetap diam, kegelapan akan menelannya. Ia harus memilih. Dengan langkah tergesa, Raka mengambil keputusan. Aku memilih untuk keluar, katanya dengan suara yang penuh tekad. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum penuh arti, sebelum akhirnya tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan gua. Raka merasa tubuhnya sedikit lebih ringan, dan seketika itu juga, cahaya mulai menyinari jalan yang mengarah keluar. Tetapi, apakah itu benar-benar jalan keluar? Ataukah hanya sebuah jebakan yang lebih besar lagi? Raka mengatur nafasnya, mencoba menenangkan diri saat cahaya samar dari gua itu menerangi jalannya. Tubuhnya yang semula berat dan terikat kini terasa lebih ringan, meskipun ketakutan dan kebingungannya belum sepenuhnya hilang. Ia melangkah perlahan, mengikuti jalan yang kini terlihat lebih jelas, seolah jalan keluar itu menantinya di ujung sana. Namun, di balik setiap langkahnya, perasaan waspada tetap menguasai pikirannya. Apakah ia benar-benar akan bebas? Atau, apakah ini hanya jebakan yang lebih dalam, yang akan menjeratnya lebih kuat dari sebelumnya? Langkah kaki Raka semakin cepat, berusaha meninggalkan gua itu dengan harapan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Ia merasakan udara semakin segar saat ia semakin mendekati pintu keluar. Cahaya dari luar semakin terang, dan suara-suara aneh yang sebelumnya terdengar mulai menghilang, memberi ruang bagi ketenangan yang semu. Namun, ketika Raka hampir mencapai pintu keluar, ada sesuatu yang membuatnya terhenti. Sebuah suara bergema di dalam pikirannya, seperti bisikan yang datang dari kedalaman jiwa. Kamu tidak bisa pergi begitu saja.
Ada harga yang harus dibayar. Suara itu mengancam, membuat Raka terhenti sejenak. Hatinya berdegup kencang, dan meskipun ia ingin melanjutkan perjalanan keluar, ia merasa terperangkap dalam keraguan. Apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar? Apakah ini berkaitan dengan pilihan yang ia buat tadi? Ia menatap pintu keluar dengan penuh harapan. Namun suara itu kembali mengingatkannya. Jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu akan kehilangan segalanya. Ingat, dunia yang kamu kenal akan menghilang. Raka menggigit bibir, merasa ketakutan semakin menguasai dirinya. Ia sadar bahwa gua ini bukan sekadar tempat fisik, melainkan sebuah dimensi lain yang mempengaruhi pikirannya, mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi. Ia merasa seperti sudah terlalu jauh terperangkap dalam permainan ini, dan tak ada cara untuk keluar tanpa mengorbankan sesuatu yang sangat penting. Dengan langkah gontai, Raka melangkah menuju pintu keluar. Meskipun suara itu terus menggema di pikirannya, semakin mempengaruhi jiwanya. Apa yang akan kamu pilih? Kembali ke dunia yang kau kenal atau masuk lebih dalam ke dalam kegelapan ini? Tiba-tiba, dunia di sekitarnya berputar. Pintu keluar yang tampak begitu jelas seakan menghilang dalam sekejap, digantikan oleh bayangan hitam yang mengelilinginya. Raka merasa tubuhnya terjatuh, seperti ditarik ke dalam pusaran tak terlihat. Dalam sekejap, ia merasakan dirinya kembali berada di dalam gua, tempat yang sebelumnya ia coba tinggalkan. Suasana berubah menjadi semakin gelap, dan udara terasa lebih berat. Raka terjatuh ke tanah, terbanting dengan keras. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok yang sama, dengan wajah kosong dan senyum yang menakutkan. "Selamat datang kembali, Raka." Suara itu terdengar seperti bisikan angin yang menembus seluruh tubuhnya. "Kami tidak membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu telah memilih, dan kini kamu harus membayar harga yang harus dibayar." Tubuh Raka gemetar, kebingungannya semakin memuncak. "Apa maksudmu? Aku ingin keluar," teriaknya. Namun suaranya hanya terdengar seperti gema di dalam gua yang sempit. Rasa terperangkap semakin menyesakan. Sosok itu mendekat dan mengangkat tangan kosongnya. Tidak ada yang bisa pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Dunia ini ada keseimbangannya. Mereka yang memilih untuk keluar, harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Sosok itu mendekatkan tangannya ke wajah Raka, dan dalam sekejap, Raka merasa seperti ada sesuatu yang diambil darinya, sesuatu yang sangat penting. Raka terbatuk, merasakan ada kekosongan yang aneh di dalam dirinya. Ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya, bagian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Apa yang kamu ambil dari aku?" tanyanya dengan napas terengah-engah. Sosok itu tidak menjawab, hanya tersenyum dengan senyum yang semakin menakutkan. "Hanya mereka yang siap menerima kenyataan yang bisa keluar dengan utuh," katanya, seolah menantang Raka untuk mengerti. Di saat itu, Raka menyadari bahwa jalan keluar yang ia harapkan mungkin tak lebih dari sekadar ilusi. Ia telah terperangkap dalam dimensi yang penuh dengan kekuatan gelap dan aturan yang tak bisa ia pahami. Keputusan yang ia buat untuk meninggalkan gua ini ternyata membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dunia yang ia kenal, keluarganya, pekerjaannya, dan kehidupannya, mungkin telah berubah selamanya. Namun, di tengah ketakutan yang menguasainya, Raka memutuskan untuk tidak menyerah. Ia masih memiliki sedikit harapan yang tersisa. Meskipun ia merasa ada bagian dari dirinya yang telah diambil, ia harus terus berjuang. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari tempat ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Dengan hati yang penuh tekad, Raka berdiri, meskipun tubuhnya terasa lemah. "Jika aku harus kehilangan sesuatu, biarkan itu menjadi sesuatu yang tidak akan mengubah diriku. Aku tidak akan terperangkap di sini," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sosok itu hanya mengamati dengan tatapan tajam. "Kamu masih tidak mengerti, bukan? Kamu tidak akan pernah bisa kembali. Waktu yang ada di luar sana sudah berhenti." Namun, Raka tidak menyerah. Ia tahu, meskipun ini adalah jalan yang gelap dan penuh dengan ketakutan, ia harus terus maju. "Aku akan keluar," ucapnya dengan pasti.
Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Gua itu mulai bergetar. Suara bisikan yang tadi terdengar kini menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Raka merasakan tanah di bawahnya mulai bergerak, dan dalam sekejap, dinding-dinding gua itu mulai retak. Cahaya mulai memancar dari celah-celah batu yang menghancur. Apakah ini pertanda bahwa ia akhirnya akan keluar? Atau ini justru awal dari sebuah perjalanan yang lebih gelap lagi? Raka tahu satu hal pasti, ia harus terus bertahan, bahkan jika itu berarti menghadapi segala kemungkinan yang mengerikan. Kini, tak ada jalan mundur. Ia harus menemukan jalan keluar, apapun yang terjadi.